Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah kalian semangat untuk belajar pada siang hari ini? Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran tentang pendidikan Pancasila, di sini Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Di sini Bapak akan bertanya kepada kalian siapa yang di sini ada yang tidak berangkat. Riko. Riko, kenapa tidak berangkat? Sakit. Begitu. Mari kita mendoakan untuk teman kita yang sakit agar di pertemuan selanjutnya itu bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Baiklah. Di sini Bapak sebelum menjelaskan ke pemateri baru, kita di minggu kemarin sudah menjelaskan ataupun membahas tentang materi ayo patuhi aturan. Nah, di dalamnya itu terdapat patuhi aturan yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan ataupun masyarakat. Untuk itu sekarang kita lanjut ke pemateri baru. Ya, pemateri baru yaitu tentang keragaman suku bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebagai masyarakat Indonesia, pastinya kita tahu bahwasanya negara kita itu mempunyai keberagaman yang sangat banyak, kemudian mempunyai segudang keragaman budaya yang sangat banyak dengan berbagai ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, di dalam keberagaman Indonesia itu terdapat ras, kemudian suku, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya seperti kayak ada makanan khas Indonesia, kemudian ada pakaian adat, kemudian ada upacara adat, dan lain sebagainya. Nah itu materi yang kita akan bahas pada siang hari ini. Baiklah anak-anak, mari kita menyanyikan bersama dengan tepukan semangat. 1, 2, 3. Kalau melihat ke depan, di sini ada lagu tentang gundur-gundur pacul. Jadi lagu dari gundur-gundur pacul ini adalah lagu dari daerah Jawa Tengah. Oke, untuk itu mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu daerah kita dari Jawa Tengah yaitu gundur-gundur pacul. Sama-sama ya kita nyanyi. Wow, limpah segala
Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal. Sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia diterjemahkan berkata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat, rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Ya, baiklah. Dari video tentang Bhinneka Tunggal Ika tadi, di sini Bapak akan bertanya kepada kalian, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, betul, berbeda-beda tetapi tetap sama. Nah, oke. Kemudian Bapak akan bertanya kepada kalian lagi. Nah, Bapak akan bertanya, apa itu keberagaman? Ada yang tahu nggak di sini keberagaman itu artinya itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Perbedaan, betul. Perbedaan ataupun variasi yang ada dalam masyarakat ataupun komunitas. Nah, sebutkan contoh kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Ada yang tahu nggak di sini? Nah, contohnya dari kebudayaan Jawa Tengah itu seperti apa? Nah, apa? Ada yang tahu nggak? Tari Gambyong. Nah, itu adalah salah satu contoh dari seni tari yang ada di Jawa Tengah. Oke, mari kita mengamati. Nah, mari kita mengamati yang ada di layar ini. Baiklah, di sini ada 3 gambar yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada rumah, kemudian pakaian dan tarian. Nah, di sini Bapak akan bertanya kepada kalian, sebutkan gambar apa yang ditayangkan pada layar ini. Yang pertama ada gambar apa? Rumah joglo. Kemudian yang kedua? Nah, dan yang terakhir yaitu? Nah, di sini Bapak akan bertanya lagi kepada kalian, dari mana asal daerah kebudayaan yang ada pada ketiga gambar ini? Jakarta. Terus apa lagi? Jawa Timur. Terus apa lagi? Jawa Barat. Nah, untuk 3 gambar yang ada pada layar ini, jawabannya adalah daerah Jawa Tengah. Jadi, rumah joglo itu adalah rumah adat Jawa Tengah, kemudian pakaian Jawi Jangkep berasal dari Jawa Tengah, dan yang terakhir tarian Gambyong itu berasal dari Jawa Tengah. Oke, sampai di sini paham? Baiklah, di sini ada keragaman bahasa. Jadi, setiap daerah ataupun setiap wilayah itu mempunyai bahasa sendiri. Nah, di sini ada 700 bahasa yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia itu adalah bahasa internasional? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Jadi kalau misalkan kita pergi kemana-mana itu, kita itu harus bisa bahasa Indonesia, gitu. Karena bahasa tersebut itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Oke, contohnya ada bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, dan lain sebagainya. Itu adalah keragaman bahasa yang dimiliki oleh kita. Lanjut. Nah, di sini ada keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat ataupun pakaian tradisional itu merupakan suatu
identitas yang merekspresikan bagaimana dikaitkan dengan wilayah geografis. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, di sini ada contohnya dari pakaian adat tersebut. Yang pertama yaitu ada kebaya, kemudian yang jangkep dari Jawa, kemudian ada pakaian adat ulos dari Batak, baju bodo dari Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Nah, pakaian ini biasanya itu digunakan dalam upacara adat tertentu. Jadi kalau misalkan ada upacara adat di suatu wilayah, maka baju tersebut itu akan dipakai untuk upacara tersebut. Lanjut. Sini ada keberagaman seni dan tari. Seni dan tari ini termasuk dari warisan budaya kita. Jadi seni tari tersebut itu merupakan peninggalan dari nenek moyang kita yang mencerminkan identitas budaya ataupun ciri khas suatu daerah. Pasti kita sering mengetahui bahwasanya di dalam suatu daerah itu pasti mempunyai khas seni sendiri-sendiri gitu. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan dari salah satu contoh seni dan tari. Yang pertama yaitu adalah tari saman. Ada yang tahu nggak tari saman itu dari mana? Dari Aceh. Kemudian tari kecak dari mana? Dari Bali. Kemudian tari piring dari mana? Sumatera Barat dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian ada seni tradisional lainnya seperti wayang kulit. Itu dari mana? Jawa. Betul. Sama Rio Ponorogo dari mana? Ponorogo ataupun di Jawa Timur. Oke, lanjut. Nah, di sini mengenai penjelasan rumah adat. Nah, rumah adat itu adalah bangunan yang memiliki ciri khas untuk digunakan tempat tinggal oleh suatu komunitas ataupun suatu masyarakat. Jadi kegunaannya rumah adat itu adalah untuk tempat tinggal suku bangsa ataupun masyarakat. Di sini ada contoh dari keberagaman rumah adat di setiap wilayahnya. Di sini ada rumah joglo. Kalian pernah lihat enggak rumah joglo yang ada di Jawa Tengah itu seperti apa? Pasti kalian sudah pernah lihat kan? Nah, kemudian rumah gadang. Rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada rumah tongkongan dari Sulawesi Selatan. Nah, di sini fungsi dari rumah adat itu sendiri yaitu digunakan untuk tempat tinggal oleh masyarakat. Baik. Selanjutnya yaitu adalah keberagaman makanan khas. Jadi setiap daerah itu mempunyai makanan khas sendiri-sendiri. Makanan khas Indonesia itu mempunyai dua hal yang penting. Yang pertama yaitu adalah rasanya, kemudian yang kedua yaitu adalah filosofinya. Ya, pasti setiap daerah itu mempunyai makanan khas sendiri-sendiri, kemudian rasanya berbeda-beda dan filosofi ataupun sejarahnya itu berbeda-beda. Nah, di sini ada contohnya yaitu adalah rendang. Coba rendang itu dari mana? Sumatera Barat. Kemudian gudeg dari mana? Yogyakarta. Betul. Kemudian tempe dari mana? Nasi tumbang dari mana? Jawa. Dan lumpia dari mana? Jawa. Semarang. Ini adalah penjelasan mengenai tentang makanan khas di setiap daerah, pasti berbeda-beda. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah upacara adat. Apa sih yang dimaksud dengan upacara adat? Ada yang tahu nggak? Ada. Oke. Upacara adat adalah serangkaian kegiatan ataupun ritual yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, jadi ketika kita melihat upacara adat itu adalah upacara yang di dalamnya itu ada ritual-ritualnya. Nah, upacara ini merupakan warisan budaya. Jelas sekali bahwasanya setiap upacara adat yang ada di wilayah-wilayah tertentu itu merupakan peninggalan nenek moyang kita ataupun warisan budaya nenek moyang kita. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai, kemudian kepercayaan ataupun norma-norma yang ada di masyarakat tersebut. Contoh dari upacara adat itu sendiri yang pertama yaitu ada ngabel. Oke, ngabel itu berasal dari mana?
dari Bali, betul. Kemudian yang kedua yaitu adalah potong jari Papua. Yang ketiga yaitu ada rambu Solo dari Toraja, dan yang terakhir yaitu adalah padusan dari Jawa Tengah. Oke, itulah penjelasan mengenai tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, baiklah, di sini Bapak akan membuat 3 kelompok. Setiap kelompoknya itu berisi 5 sampai 7 orang. Nah, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini, dan kelompok 5 di sebelah belakang. Silakan berkumpul ke dalam kelompoknya masing-masing. Baiklah, setelah kalian sudah membuat kelompok masing-masing, sini Bapak akan membagikan LKPD. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di dalamnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian jawab ya pertanyaan yang ada di kertas. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Oke, nanti di depan ya maju semua setelah membacakan hasil KPD. Bisa dimengerti? Apa aku puteran sih? Jelaskan apa yang dimaksud dengan keragaman budaya, variasi atau perbedaan yang ada di masyarakat dan warisan budaya Yang ada di Indonesia. Mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan keragaman budaya, variasi atau yang Baiklah anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, untuk itu sekarang Bapak ingin membagikan lembar observasi kepada kalian tentang materi yang kita sudah pelajari pada siang hari ini. Baiklah, oke. Dibagikan ya, sudah. Diputar itu yang diputar. Ya.
Bapak kasih waktu untuk kalian mengerjakan soal evaluasi itu selama 5 menit. Ya. Setelah kita sudah mengerjakan soal evaluasi, marilah kita sama-sama menyimpulkan materi pada siang kali ini. Baiklah, di sini Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Oke, kamu, ya, coba sebutkan contoh tari yang berasal dari Jawa Tengah. Apa? Ya, betul sekali, tari Gambyong. Oke, Bapak ingin bertanya lagi kepada kamu. Contoh Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa artinya? Berbeda-beda tapi tetap sama. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, baiklah, itulah hasil kesimpulan kita pada materi kali ini, yaitu adalah Indonesia itu memiliki kekayaan budaya dan warisan budaya seperti upacara adat, kemudian makanan khas, kemudian rumah adat, pakaian, bahasa, dan lain sebagainya. Begitu, mungkin pembelajaran pada kali ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.